Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufikur Rauf, NRP 105191000039 dari Departemen Teknik Instrumentasi Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan review dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Materi yang saya akan jelaskan yaitu mengenai network layer. Ini merupakan gambaran atau alur dari model pengiriman dari host ke host. Yang pertama yaitu dari host memiliki sebuah data yang kemudian dikirim ke layer network. Kemudian data tersebut akan dikonvert menjadi sebuah paket yang kemudian dikirim. Lalu pada layar fisikal, data tersebut diubah menjadi data biner. Data biner tersebut masuk ke dalam routing. Setelah masuk ke dalam routing, akan dikirim lagi ke layar fisikal pada host yang kedua. Selanjutnya dikirim ke data link untuk diproses kembali menjadi sebuah paket. Setelah itu ketika masuk pada layar network, data tersebut akan dikonvert menjadi sebuah data. Setelah itu dikirim ke host yang kedua dan diterima oleh host tersebut. OSI layer atau Open System Interconnection. OSI adalah sebuah model susunan atau kerangka jaringan yang digunakan untuk memudahkan atau mengimplementasikan dalam membuat suatu arsitektur desain jaringan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan yang berbeda agar lebih fleksibel dan efektif. 7 lapisan OSI layer tersebut meliputi physical layer, data link MAC layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Selanjutnya, di sini merupakan alur atau prinsip kerja dari network layer tersebut. Dasar-dasar dari network layer yang pertama ada addressing, yaitu mengidentifikasi setiap perangkat secara menyeluruh untuk memungkinkan komunikasi secara global atau komunikasi tersebut berjalan secara luas. Yang kedua ada routing, yaitu menentukan jalannya pengiriman suatu paket secara optimal dari host ke host lainnya. Yang ketiga ada packaging, yaitu mengenkapsulasi paket yang diterima dari protokol lapisan atas. Yang keempat, fragmenting, yaitu mendekapsulasi dari sebuah paket dan dirangkum untuk jaringan yang lainnya. Ini merupakan prinsip kerja atau alur tersebut. Jadi network layer ini merupakan gambarnya. Selanjutnya yaitu ada addressing and routing. Ini merupakan gambaran sederhana dari arsitektur routing. Di sini ada input port, switching fabric, routing process, dan output port. Router memiliki 3 fungsi, yaitu menjalankan perutaan pada algoritma atau protokol RIP, OSPF, BGF, meneruskan datagram dari link yang masuk ke link yang keluar, mengelola data agar tetap berjalan. Router arsitektur. Ini adalah gambaran dari router arsitektur tersebut. Ada controller, line cat, interconnection fabric, dan line cat lagi untuk yang keluarnya. Fungsi port input. Ini merupakan fungsi port input dan ini ada alur dari fungsi port tersebut. Yang pertama ada line termination, data link processing atau protokol decapsulation, lookup, forwarding, queuing, switch fabric. Input port memiliki hubungan dengan line cat atau NIC yang mengimplementasikan fungsi pada lapisan fisik dan link data, serta memiliki fungsi pada lapisan jaringan tertentu. Fungsinya untuk memberikan datagram, melihat port output menggunakan pengerus tabel pada port input, memori yang tujuannya untuk melengkapi proses port input pada line speed. Selanjutnya yaitu ada switching fabric. Switching fabric memiliki fungsi untuk mentransfer paket antara input dan output pada line cat. Switching fabric sendiri memiliki 3 tipe, yaitu memory, bus, dan crossbar. Switching via memory.
Ini merupakan gambaran atau kerja dari switching via memori. Dalam prinsip tersebut memiliki router generasi pertama, yaitu komputer tradisional dengan peralihan di bawah kendali langsung CPU. Paket disalin ke memori sistem, kecepatan dibatasi oleh bandwidth memori. Datagram diterima melalui port input dan disimpan dalam memori, yang kemudian dikirim ke port output yang sesuai dengan kecepatan lambat. B. Switching via bus. Di dalam switching via bus meliputi ada pengertian yaitu datagram dari memori port input ke memori port output melalui bus bersama. Perdebatan bus merupakan kecepatan switching dibatasi oleh bandwidth bus. Dengan baik, paket dikirim secara serial, jadi kecepatan bus harus N kali kecepatan jalur input. 1 GB bus Cisco 1900 merupakan kecepatan yang memadai untuk akses dan router perusahaan. Selanjutnya yang C, switching via Uninterconnection Network atau crossbar. Jaringan interkoneksi terdiri dari bus 2N yang menghubungkan input N dan output N. Paket berjalan sepanjang bus horizontal, sehingga berpotongan dengan bus vertikal menuju ke port output yang diinginkan. Jika bus vertikal sibuk, diperlukan antrian di port input. Mengatasi keterbatasan bandwidth bus, jaringan interkoneksi lain awalnya dikembangkan untuk menghubungkan prosesor dalam multiprosesor. Desain lanjutan yaitu memecahkan datagram jadi sel panjang tetap menggantikan sel melalui fabrik. Cisco 12000 yaitu mengalihkan 60 Gbps melalui jaringan interkoneksi. Selanjutnya ada output port. Ini merupakan alur dari output port tersebut berbanding terbalik dengan input port yang sebelumnya, yaitu melalui switch fabric, wiring buffer management, kemudian melalui data link processing, yang kemudian diteruskan melalui line termination. Network layer buffering merupakan atau diperlukannya ketika datagram tiba dari fabrik dengan laju lebih cepat daripada laju transmisi jalur keluaran. Buffering management memutuskan kapan dan paket mana yang akan dihapus jika tidak ada penyimpanan memori untuk menyimpan semua paket. Selanjutnya ada scheduling atau packet classification, yaitu memutuskan paket mana dari antrian tersebut untuk dikirim berikutnya. Ini merupakan output port buying, datagram tersebut. Ini input port buying. Dan selanjutnya ada addressing, Internet Network Layer Protocol. Ini merupakan gambaran dari IP protokol. IP merupakan label numerik yang ditetapkan oleh suatu perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet komunikasi. ARP, protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat perangkat MAC dari suatu perangkat alamat IP. RARP, protokol jaringan yang digunakan dalam jaringan komputer. ICMP merupakan salah satu protokol inti dari keluarga protokol internet. IGMP merupakan salah satu protokol jaringan dalam kumpulan protokol TCP/IP yang bekerja pada lapisan jaringan. Selanjutnya ada routing protokol, merupakan suatu aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk tabel routing sehingga paket data yang dikirim menjadi lebih jelas. Seperti ini. Ini merupakan addressing composite 32 bit. IP protokol. IP protokol merupakan protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan internet network yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host ke host di jaringan komputer berbasis TCP/IP. IP protokol memiliki beberapa versi. Yang pertama yaitu IPv4.
merupakan jenis jaringan internet yang dipakai pada protokol jaringan IP TCP, memakai protokol IP pada versi 4 dengan total panjang 32 bit. Ini merupakan data dari IPv4 dan juga pengalamannya. Dan selanjutnya ada IPv6. IPv6 merupakan internet protokol dengan peranan untuk menggantikan versi IP saat ini. IPv6 merupakan generasi selanjutnya dari IPv4 tadi. Ini merupakan susunan atau jalannya dari IPv6 yang merupakan generasi dari IPv4 sebelumnya. Deskripsi dari IPv6 yang ketiga yaitu IPv4 to IPv6. Ini merupakan koneksi data yang diperlukan agar IPv6 dan IPv6 dapat saling terhubung atau terhubung satu sama lainnya. Yang keempat yaitu Mobile IP, merupakan protokol komunikasi standar terbuka yang didefinisikan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF yang memungkinkan penggunaan perangkat mobile untuk menjaga IP yang sama atau Internet Protokol alamat saat roaming antara jaringan IP. Ini merupakan gambarannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.